tell me what you know about Jordan Morel. Of all time, they are books from your true father. There is also a man who rescued your mother. His name is Jordan Morel. Old friends, go. Halo itu, balik lagi bersama saya di channel Movie Time. Kali ini saya akan melanjutkan kembali film Si pada episode yang ketiga. Buat kalian yang belum nonton episode kedua, silahkan linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Seperti pada episode sebelumnya, Jordan Morel sudah menampakkan diri yang memberikan nama kepada anak-anaknya, dan juga memberikan sebuah kotak yang berisi buku pengetahuan untuk mereka pelajari. Sedangkan misi pengkhianatan Getterbags telah gagal total. Tetapi surat yang dihanyutkan oleh Getterbags telah ditemukan oleh seorang perempuan. Dan nasib Tamak Tijun yang bertahun-tahun mencari keberadaan Jordan Morel dan anak-anaknya tetap saja nihil. Lalu Haniwa dan Kofun akhirnya memilih untuk mempelajari buku-buku tersebut. Oke, penasaran dengan episode kali ini? Jangan lupa siapkan cemilan dan mari kita mulai filmnya. Film diawali dengan Tamak Tijun yang kembali setelah bertahun-tahun mencari keberadaan Jordan Morel dan anak-anaknya. Setelah lebih dari 20 tahun, tugas dia sebagai pemburu penyihir telah gagal. Dia gagal menangkap Jordan Morel beserta anak-anaknya. Kegagalan itu juga yang membuat dia harus menanggung akibatnya, yaitu kematian yang harus dibayarkan. Namun Tamak Tijun meminta kepada Queen Ken agar kematiannya itu dengan cara terhormat, yaitu dengan cara bunuh diri. Dengan berat hati, Queen Ken menyanggupi permintaan tersebut. Scene berpindah kepada Suka Kenny yang sedang melakukan sebuah rapat besar. Mama atau sesepuh mereka mengatakan bahwa semalam ada seorang bayi lahir dari Southerbags. Namun keadaan bayi itu tidaklah normal atau cacat bawaan. Southerbags beranggapan bahwa Baba dan Magra yang telah mengutuk bayi mereka. Namun pada kenyataannya, bayi lahir seperti itu karena suku darah baru belum ditemukan. Mereka percaya saat sekelompok kecil hidup lama di suatu tempat, maka jika mereka melakukan hubungan intim, mereka akan melahirkan bayi cacat seperti itu, bahkan mereka menyebutnya seorang monster. Maka dari itu, Mama menyarankan untuk pergi ke sebuah festival tahunan yang berada di luar wilayah mereka. Itu dimaksudkan untuk menerima pendatang baru agar hal itu tidak terulang kembali. Namun Baba tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke festival karena lingkungan di luar wilayah mereka tidak akan aman. Di dalam gubuk, Mama datang untuk meyakinkan Baba untuk pergi ke festival itu. Dan jika tidak, tentu saja mereka akan melakukan perjalanan itu tanpa Baba dan Paris. Maka dari itu Paris menyarankan Baba untuk mendampingi mereka. Dia juga mengatakan mereka mungkin saja bisa mengundang pemburu penyihir menuju ke tempat persembunyian. Dan Magra juga menyarankan agar Baba ikut menuju festival tersebut, karena itu satu-satunya jalan yang terbaik untuk suku Akeni. Di dalam kastil, Queen Ken yang sedang siap menantikan Tamakti yang akan bunuh diri, dia mendapatkan pesan dari pengabarnya. Ternyata pesan tersebut adalah pesan yang sebelumnya dibuat oleh Getterbags yang dihanyutkan ke dalam sebuah sungai. Setelah membaca isi dari pesan tersebut, dia mendapatkan pencerahan untuk mencari Jordan Morel dan anak-anaknya. Lantas dia menghampiri Tamakti yang telah siap untuk menjatuhkan dirinya ke sebuah bendungan. Dia menyuruh Tamakti untuk melanjutkan pencarian tersebut. Kembali kepada Baba, Magra, dan kedua anaknya. Di sana mereka sedang mempersiapkan untuk pergi ke festival. Magra menyarankan agar Haniwa dan Kofun untuk tidak ikut bersama mereka. Namun mereka tetap memaksa ingin pergi ke festival tersebut. Sampai-sampai Haniwa mengatakan hal yang tak seharusnya ia katakan. Magra yang tentu saja seorang ibu tidak membiarkan anaknya berkata yang tak seharusnya diucapkan. Dan Baba pun mengatakan untuk tidak sombong dengan penglihatan yang mereka miliki sejak lahir. Dan setelah itu mereka melakukan perjalanan dengan ditemani Baba dan yang lainnya.
Singkat cerita, pada malam hari mereka semua tiba di tempat festival. Haniwa dan Kofun menemukan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di sana terdapat pasar malam yang tentunya antara penjual dan pembelinya adalah orang buta. Sampai pada saat mereka melihat sekitar, mereka menemukan seperti kerumunan orang. Ternyata itu adalah tempat di mana orang yang dipercaya penyihir akan dibakar hidup-hidup di sana. Sontak Haniwa yang melihat hal itu merasa kesal dan hampir saja mengungkapkan penglihatan mereka. Namun untung saja Kofun berhasil mengungkapnya. Tak lama setelahnya, Kofun pergi untuk mencari angin segar dan menenangkan apa yang dia lihat. Sementara suku Alkeni yang berada di festival sedang melangsungkan acara temu jodoh. Dan Kofun yang sedang menyendiri di tempat yang sepi, namun tiba-tiba saja Kofun diculik oleh orang yang tak dikenal. Pada pagi harinya, Haniwa terbangun dari tidurnya karena ada yang berteriak kehilangan anaknya yang bernama Fetin. Wanita tersebut mengatakan bahwa anaknya diculik oleh pemburu budak. Pemburu budak adalah sekelompok pemburu yang menjual budak-budak kepada para pembeli. Sontak Haniwa langsung memberitahu Baba bahwa Kofun belum terlihat semenjak semalam. Dan dia mengatakan Kofun mungkin saja diculik oleh pemburu budak. Lantas, mereka semua bergegas mencari Kofun yang telah diculik. Mereka mengikuti asap yang dibuat pemburu budak dengan bantuan penglihatan Haniwa. Sampai akhirnya Haniwa menemukan pesan yang ditulis Kofun di sebuah bangkai mobil. Magra yang mendengar hal itu kaget dengan apa yang dia dengar. Dari mana mereka belajar menulis dan membaca? Sampai akhirnya Haniwa jujur kepada ibunya bahwa mereka membaca buku yang diberikan Jara Marel tanpa sepengetahuan dari Magra. Mereka belajar membaca, menulis, dan bahkan mempelajari sejarah dan cara membuat senjata untuk berburu. Tentu saja Magra merasa marah, namun keadaan terdesak yang membuat mereka melanjutkan perjalanan mencari Kofun. Di dalam sebuah bangunan tua, di sanalah para budak dikumpulkan. Para pemburu budak memeriksa satu persatu keadaan mereka, sampai sebelum akhirnya mereka jual. Di sana juga Kofun bertemu dengan Fetin yang sebelumnya dicari oleh ibunya. Kembali kepada Baba dan yang lainnya. Ternyata mereka sudah mendekati Kofun yang ditahan di sana. Namun Baba terlebih dahulu sudah mengetahui daerah tersebut. Sebuah fakta mengejutkan bahwa Baba mengungkapkan bahwa dia dulunya adalah pemburu budak seperti ayah dan kakeknya. Maka dari itu Baba mengetahui tempat itu tanpa harus melihat. Berbeda dengan sekarang, dia dulunya memiliki sisi jahat sebagai penyiksa para budak untuk dia jual. Lantas dia pun akan menjemput Kofun seorang diri. Dan untuk kali ini saja, dia akan melakukan sesuatu yang melanggar sumpahnya. Awalnya, Haniwa mengajukan untuk ikut bersamanya, tapi Baba tidak mengizinkannya. Dia tidak ingin ada keluarganya yang melihat sisi kelamnya dulu. Dia pun pergi seorang diri menuju bangunan tempat Kofun ditahan. Pertama-tama, Baba menahan seorang penjaga yang ditugaskan di luar. Kemudian dia masuk dengan penjaga tersebut dengan cara diam-diam. Dan akhirnya Baba membantai satu persatu semua penjaga di sana. Pertarungan pun dimulai. Yang akhirnya hanya ada satu penjaga yang bernama Wek yang tersisa. Mendengar Wek yang menyentuh putranya, Baba tanpa segan menembas Wek hingga sekarat. Dan pada akhirnya Baba memasukkan pedang tajamnya ke dalam mulut Wek. Dan menebasnya yang tentu saja akan membuat dia langsung mati seketika. Ternyata penjaga yang masih hidup masih mencoba untuk kabur. Dan sebuah anak panah ditembakkan dari kejauhan. Ternyata Haniwa diam-diam mengikuti Baba. Setelah itu pun mereka keluar dan membawa Kofun kembali ke hadapan Magra. Magra yang senang anaknya kembali langsung memeluk Kofun dengan eratnya. Namun Magra masih merasa marah karena mereka telah berbohong mengenai kotak dan membaca buku tanpa sepengetahuan dari Magra. Lantas dia pun pergi seorang diri pulang menuju rumahnya.
Sesampainya di rumah, Haniwa dan Kofun berkata jujur kepada Magra. Kofun mengatakan semua hal yang dia pelajari dalam buku itu, semua yang dia pelajari di sebuah festival, dan semua yang dia pelajari selama 17 tahun. Itu semua tidak membuatnya ingin pergi meninggalkan orang tuanya. Berbeda halnya dengan Haniwa, yang terlalu dalam mempelajari soal senjata dan kemampuan bertahan hidup. Dan dia juga telah membunuh salah satu penjaga pada saat Kofun diculik. Dia merasa sudah cukup atas kemampuan yang dia miliki sekarang, dan itu membuatnya sangat ingin mengetahui dunia luar. Tapi dia mengatakan bahwa dia masih menyayangi Baba dan Magra. Bahkan dia takut akan mulut besarnya yang sering membuat dia merasa tinggi. Intinya, apapun yang mereka pelajari membuat kepribadian dan tujuan mereka yang berbeda ya. Pada akhirnya, Magra memeluk kedua anaknya tersebut dan memutuskan menceritakan Jeramarel kepada mereka. Namun sebelum itu, Magra menyuruh Baba untuk memanggil Paris untuk berkumpul bersama mereka di sana. Dan ketika Baba berjalan menemui Paris, dirinya mendengar suara beberapa prajurit yang berjalan di dekat air. Yang ternyata itu adalah pasukan pemburu penyihir yang dipimpin oleh Tamak Tijun. Dan film pun berakhir. Jadi kesimpulan pada episode kali ini, ternyata setelah mendapatkan pesan dari Gaterbacks, mereka segera datang ke tempat persembunyian suku Alkeni. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, ikuti terus update dari Movie Time. Kita akan selalu update film-film terbaik dan recommended untuk kalian semua. Kalau kalian suka, silahkan like, subscribe, dan komen tentunya. See you in the next video. Bye!